Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Sekjen ya Bang, ya Wakil Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain. Saya langsung saja ingin mengkonfirmasi. Tadi beredar informasi ketika tadi saya di depan ruang rapat konsultasi yang menyatakan bahwa PKB mau abstain. Benar nggak sih Bang? Itu sama sekali tidak benar ya. Tapi bahwa PKB protes karena mekanisme rapat tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Tadi kita bersahabat bahwa forum paripurna ini harus mengagendakan satu agenda lagi, yaitu tentang pengesahan tata tertib. Karena selama ini ada partai baru, Nasional Demokrat, yang selama ini tidak pernah ikut dan memang belum ikut pembahasan tatib. Yang kedua, banyak anggota DPR baru yang tidak tahu tentang tatibnya seperti apa. Penting bagi kami karena tatib itu sifatnya mengikat semua anggota tanpa terkecuali. Semua fraksi tanpa terkecuali, karena itu maka forum paripurna ini paling pas untuk mengesahkan tatib itu. Jadi sebetulnya permintaan kami dari 9 agenda itu kita minta satu tambahan agenda, yaitu pengesahan tatib. Cuma kami kecewa tadi bahwa ternyata pengesahan tatib itu tidak diterima waktu rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi dan pimpinan sementara. Karena itu kami kemudian protes dan kami minta agar itu dimasukkan ke dalam agenda pembahasan paripurna sekarang. Jadi yang nantinya kita akan dengarkan saat ini adalah pembahasan mengenai tata tertib DPR itu tadi? Ya, mestinya begitu, karena nggak mungkin kita jadi mulai menentukan jadwal, menetapkan fraksi, kemudian menentukan calon pimpinan dan sebagainya. Itu kan ada aturan mainnya. Aturan main itulah yang kita sebut tatib yang sudah disahkan. Tetapi ada satu fraksi Nasional Demokrat dan beberapa anggota DPR yang baru yang sama sekali tidak mengerti tatib itu. Nah, karena itu menurut saya sangat wajar dan logis kalau kemudian forum paripurna sebelum menindaklanjuti dan membahas agenda-agenda yang lain itu harus mengesahkan tatib. Nah, bagaimana jika memang akhirnya pembahasan soal tatib itu sendiri nantinya akan dilewati kemudian langsung kepada agenda berikutnya itu? Kami akan tetap mengusulkan di forum paripurna ini sebelum rapat dan membahas agenda-agenda lain harus menetapkan dan mengesahkan tatib dulu. Itu mutlak, itu harus dilakukan. Seperti sidang-sidang tahun sebelumnya, peresmian pelantikan tahun 2009, 2004, itu selalu bahwa agenda paripurna itu tatib dulu yang disahkan. Meskipun tatib itu sudah disahkan oleh DPR periode yang sebelumnya, tetapi pengesahan tatib itu penting. Sekali lagi untuk agar teman-teman anggota baru, kemudian fraksi baru itu tahu dan mengerti tentang tatib yang akan mengikat mereka selanjutnya. Jika memang tidak dibahas, apakah akan walk out lagi? Waktu itu kan walk out nih PKB sama PDIP di pembahasan tatib. Masalah sikap nanti kita lihat, tetapi yang pasti bahwa ini menurut saya usulan rasional, usulan masuk akal. Karena itu kita berharap teman-teman fraksi yang lain bersepakat untuk mengesahkan tatib secara bersama-sama. Jadi masuk akal kalau kemudian tatib disahkan bersama-sama, kemudian itu mengikat semua fraksi, semua anggota. Gitu. Sebaliknya nggak masuk akal kalau kemudian tatib dipasangkan mengikat, sementara Partai Nasdem itu belum pernah membahas tatib. Anggota DPR baru juga belum pernah membahas tatib itu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami. Oke, ini kayaknya juga kalau saya mengebacanya nih kayaknya lagi masih memperpanjang waktu nih, tadinya juga jadwal yang harusnya mulainya jam 8 kemudian mundur jam 10 sampai sekarang juga belum mulai. Ini masih ada perdebatan alot kah Bang di balik layar ini? Ya sebetulnya ini tidak muncul barusan ya tiba-tiba, karena sebetulnya pembahasan MD3 yang dibahas oleh periode yang baru itu sebetulnya tidak clear ya. Betul disahkan tetapi lonjong, tidak bulat. Karena itu kemudian ketika MD3 disahkan, kemudian teman-teman membawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ada tatib. Jadi tatib itu turunannya dari MD3. Nah, pembahasan tatib pun sebetulnya tidak lonjong juga. Ada beberapa fraksi yang waktu itu keluar karena sekali lagi isi tatib itu ada yang tidak sesuai dengan MD3. Jadi cenderung dipaksakan. Nah, karena itu sekarang baru kemudian kelihatan bagaimana kemudian fraksi-fraksi melihat tatib-tatib itu, terutama isinya. Benar bahwa ini forum agak politis memang, karena ini menentukan siapa pimpinan DPR kita. Tapi sekali lagi yang paling esensi kita ingin agar semua anggota mengerti tentang tatib. Jadi kalau tatib itu disahkan di forum ini dan diakui oleh semua fraksi tanpa terkecuali, begitu juga oleh semua anggota tanpa terkecuali, maka enak kita ngaturnya lewat tatib itu. Sebaliknya kalau tatib ini tidak disahkan, tidak diakui pengesahannya oleh anggota DPR yang baru, oleh fraksi yang baru, menurut saya agak susah untuk melanjutkan agenda-agenda yang lain gitu. Jadi sekali lagi Bang, PKB tetap dalam posisi itu setuju akan dibahas besok karena tatib ini harus dibahas pada malam hari ini. Makanya tidak perlu dipaksakan malam ini kita memilih ketua DPR atau wakil DPR, pimpinan. Menurut saya tidak perlu. Yang terpenting adalah tatib itu selesaikan dulu.
Pengesahan tatip itu harus diakui oleh semua fraksi dan oleh semua anggota. Kalau itu udah selesai, mau pemilihannya besok, mau pemilihannya besok siang nggak masalah gitu. Dan ini tidak makin lama, bukannya makin rugi nih Bang, kan bisa waktu 5 tahun yang lalu, hari itu juga kita tahu siapa ketua DPR-nya, walaupun memang mekanismenya pada saat itu berbeda ya, tapi apakah semakin lama justru semakin merugikan? Nggak masalah karena ada pimpinan sementara. Kan begitu, ketika kita pelantikan itu kan tidak kemudian menentukan pimpinan DPR yang baru yang definitif. Nah, tetap saja mekanismenya baik di DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota selalu mekanismenya pimpinan DPR sementara. Pimpinan DPR sementara itu tidak diatur masa kerjanya dari kapan. Yang pasti kalau sudah selesai baru kemudian diganti definitif. Itu nanti ketika kita sudah memilih pimpinan definitif. Tapi ketika malam ini atau besok belum bersepakat untuk memilih pimpinan DPR definitif, nggak masalah, pimpinan sementara terus saja jalan. Nggak masalah itu. Sah-sah Jadi nggak juga vakum ya, dan itu sah. Ya diakui Oke. dalam MD3 dan Tatip. Yang pasti PKB tetap menyatakan sikap ya, bukannya tidak berarti abstain, pilih mana ya? Sama sekali nggak benar kalau PKB absen. Terima kasih banyak Bang atas waktu.